Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya. Kita mulai saja. Ini masih 2 orang ya, masih Mbak Suparmi sama Mbak Siti. Iya wes nggak apa-apa. Jadi malam ini pelajarannya pendidikan kewarganegaraan ya. Kalau yang minggu lalu kan IPS. Untuk yang minggu lalu yang mengirimkan UTS baru ada Mbak Siti, Mbak Suparmi, Mas Aziz sama Mas ini siapa sih? Mas Raihan. Terus sama Mbak Surniah, tapi Mbak Surniahnya kalau nggak salah kemarin tuh baru selesai 3 kalau nggak salah, jadi masih kurang, jadi belum saya ini lagi. hmm? Oh, Mbak Novi udah nggak ya? Ya udah, nanti tanyain ke Pak Hasan dulu aja, soalnya masih belum. Iya. Mm-mm. Nggak apa-apa. Udah, ini dilanjutkan aja dulu ya, jadi nanti biar yang telat gak apa-apa, biar lihat videonya dulu aja. Terus untuk yang soal UTS pendidikan kewarganegaraan baru besok saya kasih. Terus pengumpulannya 2 minggu lagi maksimal, jadi sebelum pengumpulan UAS kan 2 minggu lagi udah, seminggu lagi ya udah mulai UAS ya. Nanti dibarengkan juga nggak apa-apa. Jadi di pertemuan kelima ini kita akan banyak membicarakan tentang hak asasi manusia. Jadi bisa dilihat di bagian sini ada yang akan kita bahas adalah perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Ini kedengeran nggak kalau saya ngomong kayak gini? Apa suaranya agak kecil? Jadi di perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ini kita akan mempelajari yang pertama adalah hakikat hukum dan juga kelembagaan dari hak asasi manusia. Di antaranya adalah pengertian hak asasi manusia, kemudian macam-macam hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, lembaga hak asasi manusia, serta tugas dan fungsi dari lembaga hak asasi manusia itu. Selanjutnya kita juga akan belajar dengan yang namanya kasus pelanggaran hak asasi manusia serta upaya penegakan hak asasi manusia. Karena kan kita tahu ya bahwa sebenarnya banyak sekali kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak sekali juga contoh-contohnya. Nah, ini nanti kita akan mempelajari contoh dan juga cara penegakannya sehingga tidak terjadi hal-hal yang sama. Yang terakhir adalah kita juga akan mempelajari tentang bagaimana upaya untuk menghargai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia ini. Misalnya cara pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia dan juga cara pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia itu bagaimana. Kemudian dari segi masyarakat sendiri kita juga akan melihat bagaimana cara mereka menegakkan dan juga melindungi hak asasi masyarakat yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan, saya ada sedikit cerita. Jadi seperti ini, misalnya ya, kan kalau di Indonesia kan seringnya masyarakatnya bertani ya. Jadi misalnya suatu pagi ketika para petani-petani ini mau pergi ke sawah, kemudian orang-orang yang biasanya saling menyapa, saling ramah, kemudian tertawa-tertawa, itu pada suatu hari keadaan atau suasana dari desa tersebut itu menjadi sangat mencekam karena malam sebelumnya itu ada
kecelakaan. Nah, kecelakaannya ini antara sepeda motor dengan mobil. Sebut saja yang sepeda motor ini Pak Haji, terus yang punya mobil namanya Pak Bayu. Jadi Pak Haji ini tubrukan dengan Pak Bayu. Nah, Pak Haji ini merasa bahwa dia itu benar karena dia merasa pokoknya saya benar, saya ditabrak sama Pak Bayu kayak gitu. Terus karena dia nggak terima ditabrak Pak Bayu, akhirnya dia memecahkan kaca mobilnya Pak Bayu. Nah, karena Pak Bayu nggak terima, akhirnya Pak Bayu ini lapor ke teman-teman di desanya. Akhirnya terjadi perkelahian antar warga desa. Nah, kayak seperti ini, perselisihan atau masalah-masalah ini itu kan sebenarnya nggak baik ya. Lagi kemarin kalau nggak salah juga sempat ada kejadian hampir yang sama ya di Taichung ya. Saya nggak tahu. Yang di sana itu yang pas tanggal 10. Iya ya, di Taichung ya. Nah, nah, seperti itu. Jadi kayak perkelahian itu sebenarnya kan bisa dihindari. Tapi kenapa hal itu tidak bisa dihindari? Ini terjadi karena kita itu masih kurang paham dengan yang namanya hak asasi manusia. Kita masih belum bisa menghargai hak orang lain. Kita masih mau menang sendiri. Kita masih merasa aku yang benar, aku yang harus menang, seperti itu. Padahal sejatinya adalah kita itu harusnya tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, terutama dalam hak hidup. Jadi setiap manusia itu nggak kalau misalnya sampai ada kasus pembunuhan, berarti kan kita tidak menghargai hak hidup orang lain, seperti itu. Nah, perlindungan serta penghargaan terhadap hak asasi orang lain itu sebenarnya sangat penting bagi kita, karena masing-masing dari kita kan pasti nggak mau kan kalau misalnya hak kita itu diganggu oleh orang lain. Maka dari itu kita bagusnya juga kalau kita nggak mau diganggu, ya udah kita nggak usah ganggu. Kita saling menghargai hak masing-masing orang. Nah, selanjutnya kita akan lihat di slide berikut. Nah, apa sih yang disebut sebagai human rights atau hak asasi manusia itu? Nah, hak asasi manusia ini bisa disebutkan sebagai hak dasar yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini berlaku secara universal kepada semua manusia tanpa ada pembeda-pembeda. Jadi nggak peduli dia orang Taiwan, nggak peduli dia orang Indonesia, nggak peduli dia orang Jawa, nggak peduli dia orang Sumatera, nggak peduli orang Kalimantan. Setiap manusia yang lahir itu sudah membawa yang namanya hak dasar, dan hak ini yang disebut dengan hak asasi manusia. Di antaranya adalah hak untuk hidup. Kemudian juga kalau misalnya dijabarkan yang sebagaimana sesuai dengan UUD, ada juga hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kemudian ada juga hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti itu. Jadi sejak awal manusia sudah dianugerahi hak dasar oleh Tuhan sejak mereka lahir. Nah, manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial dalam hubungan dengan sesama itu dituntut untuk saling menghargai dan juga menghormati, termasuk menghormati hak asasi manusia tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak menghargai? Ya itu tadi, akan ada cekcok, saling menyalahkan, tidak mau menghormati, akhirnya saling menyalahkan, akhirnya berkelahi. Bisa-bisa kalau misalnya sudah sangat parah gitu ya, dari perkelahian itu bisa sampai ke masalah kayak bunuh-bunuhan, seperti itu. Itu kan juga sudah menyalahi hak asasi manusia, hak dasar manusia untuk hidup. Padahal kita
kita manusia sama-sama punya hak yang sama untuk bisa hidup, punya hak yang sama untuk bisa tetap menghirup udara segar di dunia ini. Jadi akan salah sekali kalau misalnya sampai kita mencederai hak asasi manusia itu dengan membunuh orang lain. Ini selamat malam Mbak Sriani dan juga Mas Rehan yang baru bergabung. Selanjutnya kita akan lanjut. Jadi kalau dilihat di foto ini ada hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk beragama, serta hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, ini juga termasuk dari hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini sebenarnya mempunyai cerita yang panjang sampai hak ini bisa ditegakkan. Jadi kalau dulu, zaman-zaman dulu sekali, waktu masih kerajaan-kerajaan, setiap manusia itu kasarnya tidak semua manusia dianggap mempunyai hak yang sama. Jadi kalau misalnya orang yang kaya itu nanti akan berbeda dengan orang yang miskin, seperti itu haknya. Semacam hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh penghidupannya layak, untuk mengeluarkan pendapat itu dibatasi. Bagi orang yang kaya, mereka lebih berhak untuk berpendidikan tinggi atau juga mengeluarkan pendapat. Tapi bagi orang-orang yang lebih miskin, mereka tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Sehingga terdapat beberapa tonggak dari sejarah hak asasi manusia. Jadi misalnya di sini ada Magna Carta di tahun 1215, kemudian ada juga Revolusi Amerika tahun 1776. Di Revolusi Amerika ini dia menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka. Kemudian di Revolusi Prancis pada tahun 1789 ini juga membawa pesan bahwa manusia itu dilahirkan sama dan mereka juga memiliki hak yang sama, jadi tidak ada pembeda. Kemudian ada juga The Four Freedoms tahun 1914 yang dirumuskan oleh Franklin Delano Roosevelt. Kemudian ada juga Universal Declaration of Human Rights atau Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia Sedunia oleh PBB tahun 1948. Nah, ini di Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia oleh PBB ini dia berisi tentang hak kebebasan politik, kemudian ada hak sosial, hak beristirahat dan juga liburan, kemudian hak akan tingkat penghidupan yang cukup bagi penjagaan kesehatan diri sendiri dan keluarga, serta hak asasi pendidikan. Jadi kalau dulu karena hak setiap manusia itu tadi kan awalnya beda-beda ya. Kalau misalnya kaya itu dia lebih banyak, kasarnya bisa mendapatkan hak lebih banyak. Kalau misalnya dia miskin ya udah haknya dibatasi ya. Ini ada yang nggak saya ambil dari modul, jadi karena di modul ada yang nggak ada, jadinya saya tambahin sendiri sebagai ini saja sih, referensi umum aja sih. Jadi biar saya kan nggak tahu nanti ketika yang keluar di ujian apa juga nggak tahu, di ujian nasional maksudnya. Jadi saya tambahin aja. Ya, nah seperti itu. Jadi hak asasi ini sebenarnya sudah ada jauh ya, dari tahun 1215 sampai sekarang pun masih tetap banyak penegakan hak asasi manusia, karena memang dirasa bahwa hak asasi manusia sekarang itu kurang diperhatikan. Jadi banyak kan kasus-kasus orang dengan mudahnya berkelahi, orang dengan mudahnya membunuh. Nah, seperti itu kan berarti mereka tidak menghargai dan pemahaman mereka akan hak asasi manusia itu masih kurang. Nah, selanjutnya dalam Piagam Hak Asasi Manusia ini, hak asasi manusia dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada hak asasi pribadi, kemudian juga ada hak asasi ekonomi atau hak harta milik ya. Kemudian ada juga hak asasi politik, ada hak asasi sosial dan juga kebudayaan. Kemudian ada juga hak asasi persamaan hukum, dan juga hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan juga perlindungan hukum. Ini sebenarnya sudah
kalau nggak salah dibahas lebih lanjut sih di mana, di buku, tapi saya agak lupa halamannya. Dari hak-hak asasi dulu deh, dari macam-macam hak asasi ini sama tadi dari beberapa penjelasan tentang hak asasi manusia, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada ya. Oke. Nah, selanjutnya salah ke sini. Nah, tanggal 10 Desember 1948 ini terjadi yang namanya Deklarasi Hak Asasi Manusia. Sehingga pada tanggal 10 Desember ini pada akhirnya dia disepakati sebagai Hari HAM Sedunia. Jadi ini merupakan hari yang amat bersejarah karena pada saat itu HAM itu atau hak asasi manusia itu tidak dengan mudah ditegakkan. Jadi untuk menegakkan hak asasi manusia ini perlu berbagai macam perjuangan dan juga pengorbanan. Tadi kan sudah dibahas bahwa lika-liku sejarah penegakan HAM ini mulai dari tahun 1200 ya. Jadi abad ke-12 sampai 1700 1900 pun masih tetap, abad ke-20 ke-19 20 pun masih tetap ada yang namanya perjuangan dan juga pengorbanan dalam penegakan hak asasi manusia. Jadi nggak serta-merta ketika waktu itu masyarakat mengajukan, oh setiap orang itu dia terlahir sama, jadi haknya harus sama. Itu tidak serta-merta langsung diterima oleh semua masyarakat, terutama tidak langsung diterima oleh pemimpin suatu negara ya waktu itu atau suatu kerajaan, karena memang pada waktu itu golongan pun dibedakan antara golongan orang kaya dengan golongan orang yang miskin, golongan bangsawan dengan golongan budak, seperti itu. Jadi mereka merasa bahwa kita itu berbeda, dari golongan bangsawan itu berbeda dengan golongan budak. Hak kalian dengan hak kita itu beda, hak kita lebih banyak, hak kalian lebih sedikit, seperti itu. Padahal secara apa ya, secara konteksnya ketika manusia itu lahir ke dunia ini, setiap orang itu mempunyai hak yang sama, baik itu hak hidup, hak untuk pendidikan, maupun hak yang lain, hak misalnya hak dalam ekonomi, seperti itu. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan tentang hak asasi manusia secara umum dan juga sejarah hak asasi penegakan hak asasi manusia di dunia, kita akan mulai masuk ke hak asasi di Indonesia. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah instrumen hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Maksudnya instrumen hak asasi manusia ini adalah semacam apa ya, alat atau bisa dibilang juga ketetapan undang-undang atau juga peraturan yang mengenai hak asasi manusia, yang membahas tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama pasti ya adalah Pancasila. Jadi di Pancasila ini juga telah mengatur yang namanya hak asasi manusia. Masih ingat kan bagaimana bunyi Pancasila? Ada ketuhanan ya, ada yang pertama apa? Coba Mbak Suparmi. Yang dua? Coba semuanya. Masih ingat gak? Tiga, empat. Nah, di situ disebutkan kan? Nah, itu disebutkan kan bahwa yang namanya hak asasi manusia itu sudah tertuang dalam Pancasila kan, mulai dari hak beragama, kemudian juga hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mendapatkan keadilan,
baik itu keadilan sosial maupun juga kayak keadilan ekonomi kan. Dan semuanya itu sudah terangkum dalam Pancasila. Jadi Pancasila ini termasuk salah satu dasar pengakuan HAM yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, biasanya kalau misalnya ada Pancasila, gandengannya ya udah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945, di situ banyak sekali ayat dan juga ada banyak sekali pasal kan ya. Nah, di situ salah satunya juga menyebutkan bahwa hak warga negara Indonesia khususnya adalah hak untuk memeluk agama atau mempunyai kepercayaan, kemudian juga adanya hak untuk memperoleh pendidikan dan serta adanya hak untuk memperoleh penghidupan atau pekerjaan yang layak. Seperti itu. Ini sudah disebutkan ya di situ. Selanjutnya ada juga ketetapan MPR. Nah, ini nomor berapa? Ayo, Mbak Siti Kasmona. Ayo, Mbak Siti, nomor berapa? Ketetapan MPR nomor? Ayo dibaca. X. Duh. Nomor berapa? Itu berapa itu? Berapa? Ya, 17. Iya. Jadi ketetapan MPR nomor 17, tahun ya. Iya, 17. Iya. 10. X itu 10. Jadi ini ketetapan MPR nomor 17. Ini tentang hak asasi manusia. Selanjutnya juga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ini tentang hak asasi manusia juga. Kemudian Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 juga masih tentang hak asasi manusia. Nah, selanjutnya peraturan perundang-undangan lain yang juga pada hakikatnya itu memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi banyak sekali semacam perundang-undangan, banyak sekali peraturan, banyak sekali filsafat yang mengakui adanya hak asasi manusia. Ini dalam perjanjian tentang hak sipil dan juga politik ya, serta perjanjian tentang hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi macam-macam hak asasi manusia ini dapat dikemukakan sebagai berikut. Jadi yang pertama ada hak atas hidup, kemudian yang kedua ada hak atas kebebasan dan keamanan dirinya, kemudian ada hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan, atau maksudnya ini adalah kesamaan dalam perundang-undangannya atau peradilan ya. Kemudian juga ada hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan, dan juga beragama. Kemudian ada hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, serta hak untuk berserikat. Nah, sedangkan pada hak asasi manusia menurut perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya itu mencakup tentang hak atas pekerjaan, hak untuk membentuk serikat kerja, hak atas pensiun, hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi diri serta keluarga, serta adanya hak atas pendidikan. Ini masih bisa dibaca ya secara detail, ada di modul. Nah, ini kalau kita cermati bahwa pada dasarnya tujuan adanya instrumen-instrumen hak asasi manusia di Indonesia ini bukan atau tidak lain adalah untuk melindungi dan juga menegakkan hak asasi setiap warga negara, sehingga tidak ada kesenjangan antara tiap warga negara, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin, mau itu anaknya pejabat, anaknya pegawai, atau cuma anaknya buruh tani. Semuanya itu mempunyai hak yang sama, dan semuanya itu sudah diatur baik di Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, di ketetapan MPR maupun di undang-undang lainnya. Jadi sebenarnya sudah sangat peraturan itu sudah sangat banyak sekali, sudah sangat jelas. Nah, tinggal kitanya sebagai warga negara, apakah kita mau untuk memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ada dengan cara menghargai hak orang lain, atau ya sudah kita tinggalkan, nggak peduli buat apa kayak gitu.
itu pilihan akan kembali ke kita lagi. Nah, sehingga agar pelaksanaan peraturan perundangan tersebut itu menjadi lebih efektif, maka pemerintah dan juga masyarakat perlu membentuk lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia. Nah, tadi kan ada peraturan kan ya, tapi apakah peraturan itu akan diikuti atau peraturan itu akan dilanggar, itu kan kembali lagi ke kita. Nah, agar tidak kayak nggak sia-sia bikin peraturan kayak gitu kan. Tadi banyak kan, mulai dari Pancasila, undang-undang, kemudian ada ketetapan MPR dan lain-lain. Itu biar nggak sia-sia dibuat, maka pemerintah pun membentuk namanya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Misalnya ada Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian juga ada yang disebut Pengadilan HAM. Kemudian ada Lembaga Bantuan Hukum, serta ada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Lembaga-lembaga ini tujuannya ya sama, untuk melindungi hak asasi manusia, untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi kalau toh nanti ada pelanggaran HAM, mereka akan bisa dengan segera mengatasi pelanggaran HAM tersebut. Jadi kalau sekarang yang paling sering terdengar itu Komnas HAM ya, yang paling populer. Jadi kalau misalnya ada yang kasarnya sekarang kan, katanya kalau misalnya main kasar dikit gitu, dicubit gitu kan, bisa dilaporkan ke Komnas HAM kayak gitu. Nah, apakah itu termasuk hak asasi manusia? Nah, sebenarnya batasan antara hak asasi manusia ini hak asasi manusia, atau ini sebuah kewajiban, atau ini memang sebuah konsekuensi atau suatu tindakan, itu juga masih tidak bisa dibedakan secara jelas, karena memang sekarang itu dikit-dikit melanggar HAM, dikit-dikit melanggar HAM. Tapi apakah itu benar-benar melanggar HAM? Kita juga tetap harus bisa membedakannya. Jadi kalau misalnya kita tahu kita salah, misalnya di sekolah ada peraturan masuk sekolah jam 7, terus kita datang jam 8, kita nggak boleh masuk sekolah, pintu gerbang udah dikunci, terus kita bilang ini melanggar HAM ini Pak, kunci pintu gerbang, saya kan hak asasi manusia saya untuk belajar kan jadinya terganggu. Itu benar nggak kira-kira? Ya Mbak Siti, gimana? Mm-mm. Berat gitu ya. Yang lainnya, Mbak Suryani atau Mas Raihan? Iya, kok sekarang kan kayak gitu. Mbak Suryani cuman bilang hahaha. Ya gimana? Ya jadi memang uh, agak kurang bisa dibedakan ya, kalau misalnya orang yang nggak nggak ngerti ceritanya pasti bilang oh itu melanggar HAM. Kenapa? Karena dia mungkin orangnya cuma tahu saya pergi ke sekolah tapi pintu gerbangnya ditutup, saya nggak boleh masuk, itu melanggar HAM, kan bisa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu sebenarnya juga adalah konsekuensi atas tindakan kita. Kita sudah tahu bahwa ada peraturan yang menyebutkan ketika kita telat masuk kelas, telat masuk sekolah, ya sudah, ketika kita telat ya pintu gerbang ditutup, kita nggak boleh masuk, ya sudah, itu udah konsekuensi kayak ke kita nggak bisa terus bilang oh itu hak kita harusnya bisa masuk, nggak bisa gitu, karena juga itu merupakan hak pihak sekolah untuk menghukum kita seperti itu, karena kita kasarnya tidak bertanggung jawab atas peraturan yang ada gitu. Jadi memang kadang agak-agak susah untuk membedakan apakah ini hak asasi manusia atau ini memang hukuman yang pantas bagi kita atas pelanggaran yang kita lakukan. Nah, kalau yang dulu sempat heboh juga adalah mengenai hukuman mati di Indonesia. Masih ingat kan, ada beberapa tahun lalu itu sempat heboh, ada kalau misalnya
ada ini ya, kalau nggak salah pengedar sama pengimpor penyelundup narkoba yang di Bali itu kan dijatuhin hukuman mati. Nah itu ya, ada bandar narkoba yang mengedarkan dan juga mengimpor kemudian mengedarkan di Indonesia itu ya, itu mereka dijatuhi hukuman mati. Nah itu beberapa aktivis HAM itu kan sempat menyorot dan bilang bahwa itu nggak benar karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia, hak hidup ya, nggak boleh seperti itu. Ada yang bilang gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang bilang bahwa ya itu konsekuensi mereka mengedarkan narkoba di Indonesia, mereka tertangkap, hukumannya seperti itu, ya itu konsekuensi mereka. Mereka sudah tahu hukuman di Indonesia seperti itu, kenapa mereka masih berusaha melanggar hukuman yang ada di Indonesia? Nah, seperti itu. Jadi kadang iya ya, karena emang nggak ada orang yang mau haknya itu dicabut kan sebenarnya. Cuman kalau udah kadung egois kan juga nggak ada yang mau ngurusin saya salah saya benar, pokoknya saya pengen gini ya udah saya kayak gini, biasanya kayak gitu. Susahnya kan itu. Ini waktu itu kan sampai sempat tegang ya hubungan antara Indonesia dengan Australia, karena memang kebanyakan yang dihukum mati itu adalah warga negara Australia. Sempat heboh waktu itu, orang-orang juga kan membicarakan itu bahwa untuk aktivis HAM bilangnya itu melanggar HAM, tapi beberapa pengamat juga bilang bahwa itu tidak melanggar HAM karena memang sudah dari sananya peraturan di Indonesia seperti itu ya. Kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah mengedarkan narkoba di Indonesia, nggak usah jadi bandar narkoba di Indonesia, silahkan ke negara lain yang nggak ada peraturan seperti itu. Seperti itu kan. Ini walaupun toh namanya hak asasi manusia, kita tetap harus ingat bahwa manusia lain juga punya hak yang sama, sehingga kalau misalnya kita nggak ingin, kasarnya kita nggak ingin di apa ya, hak kita itu nggak ingin terganggu, ya udah jangan mengganggu hak orang lain seperti itu. Karena setiap tindakan itu datang sepaket dengan konsekuensi. Apa? Oh, vaksin palsu. Iya, iya, iya. Hmm. Banyak orang ya. Nah, seperti itu ya. Jadi memang harus ada kajian lebih lanjut tentang ini, karena memang ini harus disepakati juga oleh banyak pihak ya, kayak soal bagaimana hukumannya kalau misalnya melakukan ini, melakukan itu. Nah, itu juga tetap harus uh, mendapatkan persetujuan banyak pihak. Jadi bikin peraturan itu sebenarnya nggak gampang, itu repot karena harus mempertimbangkan banyak pihak juga. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan, sudah cukup jelas ya. Nah, ini adalah contoh dari sekian banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Di gambar ini, yang pertama adalah gambar anak-anak muda yang lagi tawuran. Ini kan juga bisa dibilang sebagai melanggar HAM kan. Ngapain mereka tawuran gitu? Mereka melanggar hak yang lain, kemudian mereka tawuran gitu. Nah, kemudian juga ada sempat kasus Munir yang tengah ini ya. Ini adalah kasus Munir. Jadi diduga Bapak Munir ini dia tuh adalah aktivis HAM. Beliau itu sangat menegakkan, kasarnya beliau itu benar-benar ingin menegakkan HAM, tapi kemudian ada rumor bahwa Bapak Munir ini beliau diculik kemudian dibunuh, dan sampai sekarang kasusnya belum terselesaikan. Selanjutnya juga ada tragedi Trisakti pada saat kerusuhan 98 ya, saat Bapak Presiden Soeharto dulu diturunkan, dilengsarkan ya, itu ada terjadi tragedi Trisakti. Ada beberapa mahasiswa Trisakti yang waktu itu tertembak dan meninggal dunia. Nah, ini adalah salah satu contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sih, kayak misalnya nggak cuma di Indonesia, di dunia pun
dapat banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya adalah genosida yang terjadi di beberapa negara, khususnya waktu itu yang paling besar sih di Timur Tengah ya, kasus pembunuhan besar-besaran atau genosida itu. Kemudian juga sekarang perang yang ada di wilayah Suriah, kemudian juga kayak apa ya, beberapa yang sempat huru hara di Timur Tengah itu kan juga sebenarnya itu melanggar HAM juga sih, kayak gitu. Kemudian pas rezimnya dulu, yang katanya pas rezimnya ini Assad, kemudian juga yang Saddam Hussein, nah seperti itu. Jadi pelanggaran hak asasi manusia ini bisa dilakukan oleh dua pihak ya. Yang pertama negara atau penyelenggara negara, kemudian yang kedua adalah pihak di luar negara, misalnya orang, masyarakat, kelompok ataupun organisasi masyarakat. Jadi kalau misalnya dari negara atau penyelenggara negara sendiri itu misalnya dari suatu kerajaan, misalnya dari rajanya tegas banget, jadi kalau ada orang yang nggak ngikutin perintah dia ya udah langsung bunuh. Nah itu adalah pelanggaran hak asasi manusia oleh penyelenggara negara. Kalau misalnya pihak di luar negara ya misalnya antar orang, ya itu tadi ada dua orang yang dia berantem, kemudian satunya nggak terima, mau nuntut balas, ngajak teman-temannya terus mukulin si orang yang tadi. Nah itu juga kan termasuk pelanggaran HAM oleh pihak luar negara, perseorangan maupun kelompok. Nah kita sebagai warga negara itu mempunyai kewajiban untuk menghargai perlindungan dan juga upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi kalau bisa sebagai warga negara kita harus yang pertama menghargai hak asasi orang lain, yang kedua adalah kita juga wajib memberikan perlindungan dan juga menegakkan hak asasi orang lain. Kalau kita tahu bahwa ada orang lain yang ditindas, kita tahu ada orang lain yang dirugikan atau hak asasinya itu dirampas, nah kita sebisa mungkin melindungi dan juga menegakkan hak asasi orang tersebut. Dari penegakan hak asasi manusia, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut? Kayak udah ngantuk semua ini. Soal benar loh gitu ya. Iya. Mm-mm. 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 Iya Kak. Sini secara jelas sebenarnya nanti akan dibahas ya di modul. Nah, tadi kita kan sudah membicarakan tentang ini ya, pelanggaran hak asasi manusia. Nah sebenarnya dalam pelanggaran hak asasi manusia ini juga terdapat beberapa pemicu atau faktor kenapa sih sampai terjadi seperti itu. Nah yang pertama itu karena adanya kesalahpahaman ya. Jadi salah paham antara apakah tatanan tentang pandangan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua itu adanya pengkotak-kotakan atau pembagi-bagian. Jadi antara orang yang satu dengan yang lain itu dianggap berbeda. Yang ketiga, dari lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada itu masih kurang tegas. Jadi mungkin dari polisinya, mungkin dari pengadilannya itu masih kurang tegas, sehingga ya sudah orang dengan mudah saja melanggar hak asasi manusia. Orang dengan mudah saja ya sudah tadi kayak mungkin karena peradilan di Indonesia kurang tegas, jadi orang merasa bunuh orang itu nggak masalah kayak gitu kan, atau mau jadi bandar narkoba di Indonesia ya wes nggak apa-apa, terlalu mengentengkan kayak gitu. Nah kemudian juga karena pemahaman mereka itu masih belum baik, jadi walaupun
gimana juga kalau mereka tidak ada pemahaman yang baik terhadap hak asasi manusia, sekaya apapun, sepintar apapun, ya tetap saja mereka akan dengan mudahnya melanggar hak asasi manusia. Selanjutnya kita masuk ke bagian kemerdekaan mengemukakan pendapat. Ini adalah bab berapa ya? Bab keempat, bab terakhir. Jadi bab kemerdekaan mengemukakan pendapat ini masih ada kaitannya dengan bab hak asasi manusia, karena seperti yang kita tahu tadi bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa ya, contohnya misalnya adalah hak hidup, kemudian hak memeluk agama, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pekerjaan, juga ada yang disebut juga hak untuk mengemukakan pendapat. Nah, hak mengemukakan pendapat ini merupakan salah satu tolak ukur negara demokrasi. Kenapa? Karena teorinya di negara demokrasi itu setiap orang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Bebas, mau bilang A boleh, mau bilang B boleh. Tapi bebasnya ini bukan bebas secara benar-benar bebas, tapi tetap bebas yang bertanggung jawab. Artinya kalau misalnya kita mengemukakan pendapat, kita sedang diskusi, kemudian kita punya pendapat A misalnya, kita boleh mengemukakan pendapat tersebut, tapi kita juga tetap harus bisa bertanggung jawab atas pendapat yang kita keluarkan. Jadi nggak asal ngomong gitu. Terus pas ditanyain, lo kok gitu? Kita nggak tahu, ya udah suka-suka kita. Nah, itu nggak boleh. Jadi tetap harus ada tanggung jawab atas apa yang kita kemukakan. Nah, mengemukakan pendapat ini pada hakikatnya adalah upaya untuk menyampaikan gagasan atau pikiran kepada orang lain secara logis. Ingat, secara logis, bukan secara asal, bukan secara ngawur. Masih sering kan sekarang itu, biasanya sih kalau misalnya buka-buka FB ya, masih sering banget lihat ada orang bikin statusnya itu hasil nah seperti itu. Jadi ada orang mengemukakan pendapat, gak tahu itu pendapatnya benar enggaknya, gak tahu. Jadi kebanyakan itu nge-share status orang atau nge-share berita. Itu sudah disebut dengan mengemukakan pendapat. Boleh kan, mau di Facebook itu kan boleh. Nah, mereka mengemukakan pendapat, tapi ketika ditanya, kamu kata siapa ini kayak gini, nggak tahu, aku asal nge-share lah. Itu nggak boleh, karena mengemukakan pendapat pun harus ada alasannya yang logis. Alasannya kamu punya gagasan, masa alasannya misalnya cuman karena ya udah saya senang aja kayak gitu, saya pengen aja nge-share, nggak bisa seperti itu. Tetap harus ada gagasan, itu harus secara logis harus dipertanggungjawabkan. Jadi hati-hati juga sih kalau misalnya mau nge-share sesuatu, terutama berita-berita yang bikin yang sekiranya bikin kontroversi gitu. Harus diperhatikan benar, apakah ini beritanya valid atau nggak valid, beritanya ini benar atau nggak benar, beritanya ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Tabayun lah ya istilahnya. Jadi nggak asal comot, nggak asal bilang oh si A itu kayak gini loh, gitu. Paling enak nge-share mungkin ya, iya. Jadi mending nge-share ini ya, nge-share makanan ya, bisa dipertanggungjawabkan nanti kalau rasanya nggak enak. Iya, jadi harus diperhatikan ketika sebelum kita mengemukakan pendapat, sebelum kita men-share sesuatu, ya pastikan bahwa apa yang kita share itu
satu bermanfaat enggak gitu. Terus misalnya setelah dipertimbangkan, oh ada manfaatnya, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan nggak ini, bener nggak, jelas nggak sumbernya. Nanti sumbernya nggak jelas, terus ini malah bikin tambah panas suasana, kan jadi kena dosa juga. Itu juga belum kalau misalnya ada orang yang nggak terima terus kita dituntut, malah panjang lagi kan itu masalahnya. Nah itu makanya harus hati-hati. Pertanyaan yang paling mendasar, jadi buat apa sih kita menghargai kemerdekaan berpendapat, buat apa sih kita menghargai pendapat orang lain, kira-kira buat apa kok harus menghargai pendapat orang lain? Ayo kira-kira buat apa? Tadi Mbak Suparmi sudah, coba Mas Raihan bisa nggak Mas jawab, apa itunya bisa nggak? Bukan, maksudnya mengapa kita perlu menghargai ini pendapat orang lain? Kalau misalnya ada orang lain yang punya pendapat, kenapa sih kita perlu menghargai pendapat itu? Itu ya. Iya, betul sekali. Kenapa? Ya, kenapa? Hmm, 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 hmm. Iya, jadi saya bisa ngambil kesimpulannya. Kenapa sih kita perlu menghargai pendapat orang lain? Jawabannya ya karena memang itu adalah hak asasi setiap orang ya untuk mengemukakan pendapat, itu yang paling utama ya. Dan juga yang kedua adalah memang setiap orang itu pastinya punya pandangan yang berbeda-beda, nggak boleh sama. Apa kok nggak boleh sama, nggak pasti sama antara satu orang dengan orang yang lain. Jadi karena hal-hal seperti itu, maka kita harus menghargai setiap pendapat yang ada. Nah kalau misalnya kita nggak setuju gimana? Apakah menghargai itu harus selalu setuju? Nggak setuju itu tetap menghargai, tapi kalau nggak setujunya itu dilakukan dengan cara yang baik, dilakukan dengan apa ya istilahnya, dengan ya nggak semena-mena gitulah. Jadi walaupun nggak setuju terus nggak langsung aku nggak setuju kayak gitu, nggak langsung dengan kata-kata frontal, kata-kata yang kasar atau tindakan yang kasar, tapi dilakukan dengan cara yang sopan kayak gitu. Nah ini adalah nggak salah satu sih, ini adalah beberapa alasan kenapa kita itu menghargai kemerdekaan mengemukakan pendapat. Yang pertama adalah karena hak asasi manusia ya tadi ya. Jadi hak asasi manusia dan warga negara yang patut dijunjung tinggi, dan mengemukakan pendapat ini termasuk salah satu hak asasi manusia dan juga salah satu hak asasi warga negara, kita sebagai warga negara. Yang kedua, ini merupakan perwujudan dari demokrasi. Jadi itu tadi salah satu
salah satu tanda atau salah satu ciri negara demokrasi adalah negara tersebut menghargai kemerdekaan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga adalah ini merupakan wujud rasa tanggung jawab serta partisipasi warga negara dalam pembangunan. Yang terakhir adalah untuk menciptakan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah ya? Iya, jam 10. Nah, ini selanjutnya adalah dalam menyampaikan pendapat itu dilaksanakan berdasarkan asas berikut. Jadi kalau kita menyampaikan pendapat itu nggak asal menyampaikan pendapat, tapi ada beberapa asas yang dapat kita kita lakukan sehingga pendapat kita itu bisa diterima, dan juga kalau toh tidak diterima juga tetap baik ya gitu. Jadi yang pertama adalah asas keseimbangan. Nah, ya kasarnya seperti itu. Jadi yang pertama ada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Artinya ketika kita mau mengemukakan pendapat, antara pendapat itu antara hak dan kewajibannya itu seimbang. Artinya kita mengemukakan pendapat itu nggak asal mengemukakan pendapat terus kita melupakan kewajiban atau kita juga melupakan hak orang lain, itu nggak boleh. Jadi kita harus mempertimbangkan antara kewajiban dan juga hak. Yang kedua adalah asas musyawarah dan mufakat. Ini seperti yang dibilang tadi bahwa ini ada erat kaitannya dengan orang lain ya. Jadi kita musyawarahkan dulu, nggak langsung ini tuh demi kita sendiri, enggak, tapi juga demi orang lain, orang banyak. Yang ketiga juga adalah asas kepastian hukum dan keadilan. Yang keempat adalah asas proporsionalitas. Ini juga keseimbangan ya artinya. Kemudian yang terakhir adalah asas manfaat, bermanfaat atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah, dalam mengemukakan pendapat pun harus diperhatikan beberapa syarat yang ada. Jadi kita ketika mengemukakan pendapat nggak asal ngomong, nggak asal apa ya, kalau bahasa Jawanya nggak asal jeplak, nggak asal ngomong lah ya. Jadi kita dalam usaha untuk mengemukakan pendapat itu harus dipikir dulu, nggak asal ngomong. Jadi pendapat yang kita kemukakan itu harus disertai dengan argumentasi atau alasan yang masuk akal. Kalau misalnya nggak masuk akal ya apa ya, ya bisa dibilang bahwa ini beneran mau mengeluarkan pendapat seperti ini kan juga nggak mungkin. Jadi pendapat yang kita lakukan tuh harusnya bisa masuk akal. Misalnya lagi hujan gitu ya, terus kita mengemukakan, kita bilang oh jangan, ini misalnya kita mau pergi tamasya, terus ini lagi hujan, kita ngasih solusi gitu, ini mau tamasya kemana, ini lagi musim hujan. Yang pertama, apakah mau di kayak ruangan indoor di mall, misalnya di mall, atau yang kedua mau di aula main station misalnya, kayak gitu ya. Kan kalau yang nggak masuk akal kan udah tahu hujan terus ngomong nggak mau, aku maunya kita tamasyanya di pantai, terus secara pantai itu kan nggak ada ininya kan, nggak ada langit-langitnya yang bisa melindungi kita, terus kita ngapain hujan-hujan badai gitu terus ke pantai gitu kan. Ya kalau misalnya ombaknya nggak gede, kalau misalnya ombaknya gede gimana, terus belum juga angin-angin kayak gitu kan berbahaya. Nah ini tuh nggak masuk akal kalau misalnya kita mengeluarkan pendapat seperti itu. Ini kita tetap harus berusaha untuk masuk akal kalau punya pendapat. Ya udah tahu hujan ngapain juga ngasih pendapat mau ke pantai, kan nggak masuk akal. Dan selanjutnya juga pendapat yang dikemukakan ini lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Soalnya yang namanya mengemukakan pendapat biasanya kan disampaikan kepada orang banyak, disampaikan kepada temannya misalnya. Mau makan apa? Nah, gitu kan. Udah tahu misalnya kita makan sama anak-anak yang dia cuman bisa makan apa ya? Misalnya kita pergi sama anak-anak yang dia itu alergi seafood. Nah, alergi seafoodnya ada, kita pergi berlima, terus yang 4 ini alergi seafood, kitanya enggak. Terus makan yuk, terus ditanyain makan apa, aku pengennya seafood, pokoknya seafood. Nah, itu juga tidak mengutamakan kepentingan umum, dia mengutamakan kepentingannya sendiri. Dia misalnya maksa gitu, aku pokoknya mau seafood, sedangkan dia tahu bahwa teman-temannya itu alergi seafood, otomatis teman-temannya nggak bisa makan seafood, kayak gitu. Jadi harus tetap mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi adalah pendapat yang dikemukakan itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau misalnya ditanyain, ini kita nggak punya uang, gimana nih? Terus ada yang ngomong ngaco gitu, ya udah nyuri aja. Nah, itu kan tidak sesuai dengan peraturan undang-undang. Jangan dikemukakan, nggak usah dikemukakan lah ya. Udah tahu kayak gitu, itu melanggar peraturan. Selanjutnya, orang yang berpendapat memiliki jiwa terbuka. Artinya kalau toh nanti pendapat itu dikritik atau pendapat itu tidak diterima, dia bisa menerimanya dengan lapang dada. Selanjutnya adalah penyampaian pendapat hendaknya dilandasi nilai-nilai keadilan demokrasi dan kesejahteraan. Artinya tidak memaksa, tetap dikembalikan ke teman-temannya, ke orang-orang yang bermusyawarah dengan dia. Nggak boleh maksa. Kalau misalnya punya pendapat, saya punya pendapat A, ya udah harus A, nggak boleh B, nggak boleh C. Ya itu namanya nggak mengemukakan pendapat, itu namanya memaksakan pendapat. Beda, itu nggak boleh kayak gitu. Nah gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah selanjutnya, undang-undang itu menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dilakukan secara bebas dan bertanggung jawab. Nah, bebas ya, tadi kan udah disebutkan bahwa kita bebas menyatakan pendapat kita, tapi tetap ingat bahwa kita tetap harus bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan. Sehingga terdapat beberapa batasan dalam menyampaikan pendapat. Batasan-batasan tersebut diantaranya adalah kita tetap harus mengedepankan hak dan juga kebebasan orang lain. Gak boleh mengemukakan pendapat kemudian menginjak-injak hak orang lain, gak boleh seperti itu. Yang kedua adalah kita harus tetap menjunjung norma-norma yang ada. Jadi kalau misalnya ada peraturan, ada norma, ya udah itu tetap kita junjung tinggi. Kita harus tetap memakai itu sebagai batasan dalam menyampaikan pendapat. Selanjutnya adalah keamanan dan juga ketertiban umum. Jadi kita harus mempertimbangkan keamanan dan juga ketertiban umum serta keutuhan, persatuan dan juga kesatuan bangsa. Artinya ketika kita itu tadi kita mau share, kita mau mengemukakan pendapat, kita pastikan dulu bermanfaat gak sih apa yang kita share, bermanfaat gak sih pendapat kita seperti ini. Apakah nanti ketika aku share berita ini, ketika aku punya pendapat seperti ini, apakah keutuhan, persatuan dan juga kesatuan bangsa tetap terwujud atau malah terjadi perang sana sini kayak gitu kan? Sering kan, apalagi dulu kalau nggak salah pas mau pemilihan presiden tuh yang banyak biasanya sana sini gitu kan, perang di Facebook lah, perang di Twitter lah, perang di mana lah. Iya, jadi yang dulunya awalnya nggak ngerti apa-apa, Erdogan itu Turki, bukan? Ya itu.
Ya, jadi kita tetap harus ini ya, harus ngecek dulu ya, nggak boleh asal mengeluarkan pendapat. Ingat, boleh mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan pendapat, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita keluarkan, dengan apa yang kita omongkan, kayak gitu. Nah, biasanya kalau sekarang yang lagi tren-trennya sih, selain kalau dulu biasanya demo ya mengeluarkan pendapatnya, kalau sekarang mah pakai medsos gitu aja udah cukup ya. Ini banyak kan orang, udah pakai medsos aja, ya udah pakai ini aja gitu, boleh. Mm-mm. Boleh, boleh. Mm-mm. Hal-hal seperti itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita nggak bertanggung jawab dengan pendapat kita. Artinya ketika kita disalahkan, ya udah kita udah pergi gitu aja, udah nggak ngurus gitu. Nggak boleh kayak gitu. Jadi uh, ya udah, apa yang kita bicarakan itu kita harus bertanggungjawabkannya. Nah, sudah. Sekarang saya akan merangkum. Rangkumannya ini hampir sama sebenarnya dengan yang ada di buku. Jadi mulai dari yang pertama ya, yang tadi di bab yang pertama. Nah, ini jadi hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Ini adalah sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Dan hak ini merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. Jadi secara universal ini meliputi ada hak pribadi, hak asasi politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, persamaan hukum, dan juga perlindungan hukum. Jadi setiap orang itu punya hak yang sama, mau dia kaya, mau miskin, mau anak pejabat, mau anak tukang sampah, tetap semuanya punya hak yang sama. Nah, secara konsep dasar hak asasi manusia ini sangat beraneka ragam dan kita bisa menemukannya dalam berbagai dokumen perkembangan hak asasi manusia seperti Magna Carta tadi ya, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri instrumen-instrumen HAM ada beberapa, diantaranya adalah Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga ada UU nomor 39 tahun 99, kemudian UU nomor 26 tahun 2000, keputusan Presiden, kemudian juga tadi ada dari MPR. Dan dalam pelaksanaannya sebenarnya HAM baik itu di Indonesia maupun di dunia itu sering atau pernah terjadi kasus pelanggaran. Jadi dalam pelaksanaannya itu pernah terjadi kasus pelanggaran. Kalau di Indonesia misalnya saja kasus Trisakti, kemudian kasus Poso, kasus Kedung Ombok, kemudian juga ada kasusnya Munir, seperti itu. Kalau di luar kebanyakan sih misalnya perang, kemudian kejahatan genosida, kemudian dulu ceritanya Adolf Hitler yang membunuh orang-orang Yahudi itu, seperti itu juga salah satu termasuk pelanggaran HAM. Selanjutnya untuk yang kebebasan mengemukakan pendapat, jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat ini juga merupakan hak asasi manusia yang ada secara kodrati. Artinya kebebasan ini juga datang sepaket ketika kita sudah lahir ya. Nah, kemerdekaan mengeluarkan pendapat ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan juga Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Kebebasan bangsa Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, sehingga kebebasan ini mengindahkan tata nilai, sopan santun, kesusilaan, adat istiadat, dan juga hukum yang berlaku, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga dalam menyampaikan pendapat, kita harus menghargai dan juga menghormati hak orang lain. Nah, walaupun toh nantinya semua warga atau semua orang ya menggunakan haknya untuk
mengeluarkan pendapat, tapi jika mereka tetap berpedoman pada peraturan dan juga norma yang berlaku, maka bangsa dan negara ini tertib dan damai. Tapi walaupun toh cuman beberapa orang yang mengeluarkan pendapat, tapi mereka tidak sesuai atau tidak berpedoman kepada peraturan dan norma yang berlaku, ya sama saja. Maka ketertiban dan juga kedamaian itu tidak akan pernah terwujud. Seperti itu. Sehingga dalam penggunaan hak dan mengeluarkan pendapatnya ini, jangan sampai kita memaksakan kehendak kita ke orang lain. Karena negara kita ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan juga menghargai perbedaan pendapat antar warga negara. Nah, selanjutnya adalah kemerdekaan yang kita keluarkan, terutama di era reformasi ini ya, itu harus yang bertanggung jawab. Artinya walaupun toh secara bebas, tapi juga penuh tanggung jawab. Artinya apa? Artinya kita boleh ngomong apapun boleh, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang kita omongkan. Kita boleh mengeluarkan pendapat apapun itu, asal kita tetap bertanggung jawab ketika nantinya ada orang yang mempertanyakan pendapat kita tersebut. Jadi kita nggak asal ngomong, kita harus tahu dasarnya apa, kenapa kita bisa ngomong seperti itu. Nggak asal nge-share, nggak asal ngomong, oh ini tadi kayak gini, nggak kayak gitu. Dan juga kita harus menghindari yang namanya tindakan anarkis dalam bentuk pemaksaan pendapat kita. Jadi kalau kita punya pendapat apa, nggak boleh dipaksakan ke orang lain, apalagi sampai bertindak anarkis. Yang paling baru kemarin kalau nggak salah itu salah satu kasus pelanggaran HAM adalah ada beberapa warga di wilayah di Indonesia, saya lupa wilayahnya di mana, itu mereka tidak mau menyerahkan lahannya untuk dijual atau untuk dibeli gitu, nggak mau, sehingga beberapa orang itu dibunuh secara sadis. Nah, tapi setelah diusut akhirnya ketemu siapa ininya. Cuman ada yang bilang ada yang bilang lah ya, bahwa sebenarnya ada dalang yang lebih besar daripada orang-orang yang terlibat di pembunuhan itu secara langsung. Tapi kan nggak tahu juga seperti itu. Jadi nggak boleh ya, walaupun ada pendapat apa terus sampai kita bertindak anarkis pada akhirnya membunuh. Nah itu udah melanggar dua hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup, kemudian yang kedua adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, kayak gitu. Nah ini adalah yang terakhir, karena ini adalah slide terakhir dan juga bab terakhir, ternyata kita menuntaskannya malam ini. Mungkin minggu depan tinggal bahas beberapa soal untuk UAS ya. Jadi nanti nggak ada, kalau saya nggak ada ini nggak apa-apa ya, nggak ada pengganti aja nggak apa-apa ya. Jadi di pertemuan terakhir aja itu nanti kita akan bahas soal latihan IPS sama soal latihan PKN gitu. Gimana? Enak gitu aja atau gimana? Soalnya kalau misalnya terlalu banyak materi, sebenarnya materi bisa dipelajarin sih. Yang paling penting menurut saya belajar ini soalnya aja, kan nanti yang keluar seringnya soal ya gitu ya. Oke, untuk yang tadi saya ngasih ini ya, pemberitahuan bahwa untuk UTS PKN-nya besok akan saya rilis, saya taruh di grup. Terus pengumpulannya seminggu, jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, seminggu saya tunggu. Terus untuk yang IPS-nya kemarin yang mengumpulkan ke saya ada Mbak Siti, kemudian Mbak Suparni, kemudian Mas Rayhan, Mas Aziz, sama kalau nggak salah Mbak siapa sih, Surniah, tapi belum selesai. Nah Mbak Sriani belum ya, Surniah, iya, Mbak Sriani belum nyampe UTS. Ya mungkin belum dikirim. Sama Mbak siapa ya yang udah, Mbak Lilis barusan sih, Mbak Lilis lewat FB. Jadi kalau misalnya nggak bisa lewat email, lewat FB bisa, nggak apa-apa, nggak masalah.
Mungkin belum nyampe mbak, jadi bisa dikirim ulang, nggak apa-apa. Itu aja ya untuk nilainya. Saya pengennya tuh nilainya saya rilis kalau semuanya udah ini sih, udah ngumpulin, cuman kok saya tunggu banyak yang belum ngumpulin, jadi bingung juga ini enaknya gimana. Jadi mungkin nanti saya kasih ini dulu ya. Saya kasih keterangan, bukan nilai pastinya, tapi saya kasih keterangan sudah ngumpulkan, kemudian nilainya remedi atau enggak ya. Kok yang remedi, soalnya kan kita ada KKM-nya atau batas minimal nilai gitu kan ya. Tapi yang UTS ini bagus-bagus kok, sejauh ini bagus-bagus, tenang aja. Nggak apa-apa, masih ada UAS 100. Oh, minimal 80. 80 sih harusnya. Iya, itu nilai total. Ya kan itu cuman UTS aja, nanti kan ditambah dengan yang lain. Misalnya tugas-tugas, kemudian keaktifan, dir atau enggak kayak gitu kan, ditambah seperti itu, jadinya nanti dikalkulasi nilainya 80 apa enggak kayak gitu. Ya, sudah ya. Ini udah hampir setengah 11. Kita cukupkan di sini dulu. Iya, kenapa? Ya, Mbak Sriani. Oh ya, Mbak Sriani nama ngirimnya kemarin kemana? Ingat gak? Email ya? Email saya kan ya? Delay. Iya. Mm-mm, mm-mm. Oh, udah terkirim. Bentar, saya cek lagi.